Jemaat, mari berdiri. Selamat malam jemaat terkasih. Salam sejahtera dan selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 9 dan 10. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 40 ayat 1 dan 3. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari datang padanya, kau yang berbeban berat, terima janji selamatnya. Kasih besar, Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamanya ke Yerusalem bakal kasih besar. Kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang rahmani, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersekutu untuk memuji serta menghayati karya kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah ibadah ini jadi hanya dalam kuasa dan tuntunan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 12. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Jemaat dipersilahkan duduk. Oh betapa senang saat kita
menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di sepanjang jalan hidup yang kelam, bayang-bayang kematian mencekam, namun dari jauh tampaklah cahaya. Hati riang karena asap pun cerah, oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di setiap pergumulan yang berat, jangan khawatir, Tuhan ada beserta. Tangannya tetap teracung dan menolong, memberi keselamatan yang besar. Oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Saudara-saudara, kita saatnya akan membaca Alkitab dan mendengarkan. Oleh karena itu marilah kita bersatu hati untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh berhimpun kembali menghampiri tahta kerajaan-Mu. Kami menyembah Engkau dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kami juga merindukan sabda Tuhan yang akan kami baca melalui Alkitab. Kami mohon Tuhan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Selanjutnya menjadi pelaku-pelaku firman ini dalam kehidupan yang konkret. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan dan menyambut firman Tuhan ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Kitab Kidung Agung, pasal kedua, ayat 16 dan 17, yang dikatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang protes tentang kitab Kidung Agung ini. Dia mengatakan, mengapa kitab ini masuk dalam kitab suci Kristen? Padahal isinya cuma bicara tentang cinta yang sangat vulgar dan erotik. Bahkan Tuhan pun tidak pernah disebut, dan hanya satu kali kita jumpai kata Tuhan
yang dituliskan dalam kitab Kidung Agung ini, yaitu pada Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Nah, berdasarkan pertanyaan ini saya ingin menjelaskan apa alasannya sehingga kitab Kidung Agung masuk dalam kitab suci Kristen dan dipakai sebagai dasar untuk mendidik orang percaya. Saudara-saudara, di dalam kitab suci orang Israel yang kita warisi sebagai perjanjian lama, kitab Kidung Agung itu disebut sebagai Sir Hasirim. Itu menurut Kidung Agung pasal 1 ayat yang pertama atau ayat 1. Nama ini secara harfiah berarti nyanyian yang melebihi dari segala nyanyian atau nyanyian di atas segala nyanyian. Itu yang pertama. Nah, alasan yang kedua, saudara-saudara, dalam kitab Septuaginta atau yaitu terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, nama ini diterjemahkan dengan kata asmatoon. Sedangkan dalam terjemahan Latin yang disebut kitab Vulgata atau Vulgata, dipakai nama Canticorum. Jadi baik nama Ibrani, Yunani maupun dalam bahasa Latin memakai bentuk ini untuk menunjukkan satu tingkat yang tertinggi. Bentuk tertinggi atau superlatif memang dipakai beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Contoh, saudara-saudara, ketika Musa disuruh untuk menguduskan satu mezbah untuk kebutuhan imam, maka mezbah itu menjadi kudus dari semua yang kudus. Atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut Kodes Kadasim. Menurut Kejadian 29 ayat 37. Jadi saudara-saudara, kata-kata yang dipakai tadi yang kita temukan dalam kitab Ibrani, itu adalah untuk menunjukkan bahwa nyanyian-nyanyian dalam Kidung Agung itu adalah lebih dari segala nyanyian. Nilainya sangat tinggi. Nah, karena itu kitab ini masuk di dalam kanonisasi Alkitab Kristiani. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa pesan dari kitab Kidung Agung yang baru kita baca ini? Dalam pembacaan kita, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan 17, kita menemukan bahwa seorang laki-laki dan perempuan sedang jatuh cinta. Kita menemukan di sini ungkapan tentang pada ayat 16, kekasihku untukku dan aku untuknya atau untuk dia. Pikiran ini saudara-saudara ada dalam ungkapan klasik zaman dahulu kala. Tetapi juga saudara-saudara, ungkapan ini juga kita temukan di dunia modern dalam syair lagu yang dilantunkan oleh penyanyi Betaria Sonata.
Ungkapan itu, kau tercipta hanya untukku. Aku lahir hanya untukmu. Kalau kita perhatikan dengan cermat, ungkapan ini saudara-saudara, tentang ungkapan kedua kekasih yang sedang jatuh cinta. Persoalannya bukan hanya urusan saling memiliki, bukan urusan yang satu memiliki yang lain. Tetapi untuk memahami ini, saudara-saudara, perlu kita perhatikan. Bagian pertama ayat 16 ini harus dibaca dalam kaitannya dengan ayat 15 sebelum pembacaan kita. Pada ayat 15 itu dikatakan demikian. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara-saudaraku, apa itu rubah? Rubah adalah binatang kecil yang suka sekali merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Rubah ini mampu beradaptasi dalam segala musim dan segala lingkungan. Bergerak secara diam-diam, tetapi juga sangat cepat dan gesit. Dan hanya meninggalkan jejak saja. Rubah ini saudara-saudara bisa dikatakan sebagai pemburu yang sangat ulung. Ahli strategi, tetapi juga pandai untuk menarik perhatian mangsanya. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tetapi bagi sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta ini, masalah ini sudah berlalu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu, karena masalah ini sudah berlalu, maka orang ini saudara-saudara, atau kedua kekasih yang sedang jatuh cinta ini, ditegaskan tentang sifat eksklusif dari kedua kekasih itu, artinya dalam hubungan cinta kasihnya, mereka tidak lagi membuka celah bagi pihak manapun. Mereka hanya melakukan cinta kasih untuk mereka berdua. Tidak ada kesempatan pihak lain untuk masuk dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, yang kedua saudara-saudara, ungkapan kekasihku untukku dan aku untuknya atau untuk dia. Ini ingin menjelaskan bahwa segala keraguan yang saya sebutkan pada ayat 15 tadi, yaitu rubah, gangguan kecil yang merusak tanaman, itu sekali lagi sudah berlalu. Dan kedua kekasih ini ditempatkan dalam peruntukan kedua kekasih itu terhadap yang lain secara penuh. Kedua kekasih itu ditempatkan sebagai dalam peruntukan satu dengan yang lain secara penuh. Karena itu saudara-saudara, gadis yang sedang jatuh cinta ini, dia mengatakan dan menekankan bahwa mereka saling memiliki dan saling merindukan. Karena mereka mencintai dengan sangat
kedua kekasih ini. Sifat hubungan seperti ini, saudara-saudara, tidak berarti yang satu menguasai yang lain, melainkan yang satu merupakan bagian dari yang lain. Hubungan ini, saudara-saudaraku, seperti yang diungkapkan dalam cerita penciptaan manusia. Pada Kejadian 2 ayat 23 di sana dikatakan, inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Saudara-saudara, dengan ungkapan ini ada sebuah pengakuan bahwa mereka adalah bagian yang satu dari bagian yang lain. Bahwa mereka adalah satu. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan ungkapan ini maka kesendirian dalam Kejadian 2 ayat 18 itu telah teratasi atau terjawab. Karena kesendirian itu menjadi ancaman bagi manusia, telah selesai dan telah teratasi. Dalam Kejadian 2 ayat 18 itu Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, di sini saudara-saudara, kekurangan yang satu ditutup oleh padanannya dari diri yang lain. Kekurangan yang satu dilengkapi oleh yang lain. Dan kelebihan yang satu melengkapi kekurangan yang lain. Ini saudara-saudara ungkapan dari kekasihku untukku dan aku untuknya atau untuk dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga, ungkapan kekasihku untukku dan aku untuknya. Ini membuka peluang bagi kedua kekasih itu untuk mengalami dan menghayati kemanusiaan yang setara di antara mereka berdua. Kemanusiaan yang penuh aman, damai, dan bebas dalam keberduaan mereka. Mereka saling mencintai, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab, memiliki punya kebebasan yang bertanggung jawab. Itu saudara-saudara yang ingin dikatakan dalam kitab Kidung Agung ini. Jadi saudara-saudara yang ingin dikatakan oleh mereka, kedua orang kekasih itu satu sama lain adalah sejati. Cintanya cinta sejati dan bersifat monogami. Tidak ada kerinduan atau tempat untuk orang lain merusak kehidupan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi di sini nilai yang tinggi dari kitab Kidung Agung, sekalipun berbicara tentang soal cinta yang erotik, yang sangat vulgar, tetapi prinsip monogami, cinta sejati dipegang sangat tinggi. Dan menjadi ajaran dalam setiap kehidupan keluarga dan orang-orang yang membangun cinta kasih di antara mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Pelajaran yang pertama, saudara-saudara, di dalam perkawinan harus ada kasih dan harus ada komitmen sedemikian rupa kepada satu sama lain,
Sehingga kesetiaan kepada pasangan menjadi hal yang sangat terpenting dalam kehidupan membangun keluarga. Artinya saudara-saudara, jangan sampai ada rubah-rubah kecil yang bisa merusak kelangsungan hidup perkawinan atau keluarga. Seringkali dalam membangun hidup keluarga, ada gangguan kecil, ada persoalan yang dianggap sepele, ada masalah-masalah yang kadang dibiarkan. Akhirnya saudara-saudara, bisa merusak kehidupan keluarga itu. Atau bisa mengaburkan cinta kasih itu. Jadi saudara-saudara, Kitab Kidung Agung ingin mendidik setiap orang yang jatuh cinta. Orang-orang yang membangun keluarga. Itu harus membangun dengan cinta kasih yang sejati. Dan bersifat monogami. Bukan poligami atau poliandri. Tetapi sifat kasih yang monogami itu. Monogami itu saudara-saudara hanya kasih kepada satu orang. Tetapi poligami itu bisa suami mengasihi banyak perempuan. Dan poliandri, perempuan bisa banyak mengasihi suami dalam membangun cinta kasih yang intim itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu pelajaran ini sangat penting untuk kita. Dan pelajaran yang kedua dari Kitab Kidung Agung yang kita baca ini. Hubungan perkawinan di dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan hubungan Kristus dengan umatnya. Seperti hubungan perkawinan, hubungan kita dengan Tuhan juga sering dirusak oleh hal-hal yang tampaknya sepele dan tampaknya kecil. Misalnya saudara-saudara, dosa-dosa yang tidak diakui atau tidak disadari, kesibukan yang mengambil alih persekutuan pribadi dengan Tuhan, kemalasan untuk belajar firman, kecintaan pada keluarga atau harta benda yang melebihi kecintaan pada Tuhan. Saudara-saudara, apalagi di dunia modern ini, kecintaan kepada HP misalnya, ya, pada alat-alat teknologi yang mempengaruhi hidup kita. Kita kadang-kadang lupa pada keluarga, kita lupa pada saudara, sehingga saudara-saudara, itu mengganggu juga dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, supaya hal-hal yang seperti ini tidak berbahaya mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, itu harus menjadi perhatian yang serius untuk kita selesaikan. Kadang-kadang saudara-saudara, kita masih ke gereja secara aktif, dan juga kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani. Status kita sebagai anak Tuhan tidak berubah. Tetapi saudara-saudara, kita tidak mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ada rubah-rubah kecil yang mengganggu persekutuan kita. Karena itu saudara-saudara, baik dalam membangun kehidupan keluarga antara suami dan istri, atau dalam membangun persekutuan gereja, antara kita dengan Tuhan atau antara umat dengan Tuhan.
Kalau ada rubah-rubah kecil, perlu mendapatkan perhatian dan perlu kita selesaikan. Sehingga kita bisa lebih baik dalam membangun cinta kasih dengan Tuhan maupun di tengah kehidupan keluarga. Kita sangat bersyukur punya kitab Kidung Agung. Dan memang kitab Kidung Agung jarang sekali dibaca dan direnungkan. Tetapi perlu kita ingat bahwa kitab Kidung Agung mempunyai nilai yang lebih dari segala kidung. Karena itu ini disebut Kidung Agung yang memberikan ajaran penuh untuk mengasihi dengan sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa untuk menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena firman Tuhan baru saja diberitakan. Dan firman-Mu sungguh menyentuh hati dan pikiran kami dalam kami membangun cinta kasih, baik di tengah kehidupan suami istri atau keluarga, tetapi juga dalam membangun persekutuan antara kami dengan Tuhan atau gereja dengan Tuhan. Kami mengucap syukur karena melalui firman Tuhan di kitab Kidung Agung ini memberikan inspirasi dan motivasi supaya kami membangun cinta kasih yang benar dan tulus di hadapan Allah. Biarlah Tuhan kami boleh mengembangkan firman ini dalam kehidupan konkret di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan juga dalam kami membangun persekutuan antara kami dengan Tuhan atau umat-Mu sebagai gereja dengan Tuhan. Karena Tuhan setia mengasihi kami, Tuhan memberkati kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, apabila dalam kehidupan cinta kasih itu ada rubah-rubah kecil yang bisa merusak kehidupan keluarga atau kehidupan persekutuan gereja, Tuhan ajarkan kepada kami untuk tidak membiarkan dan tidak menganggap sepele atau enteng. Tetapi biarlah kami boleh menyelesaikan berbagai persoalan itu, supaya kami dapat membangun cinta kasih seperti yang Tuhan ajarkan dan kehendaki kepada kami. Biarlah Tuhan firman ini menempati hati dan pikiran kami, yang membimbing menuntun untuk dapat kami pedomani. Tuhan Bapa di surga,
Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Sumberkasih yang tersebar di seluruh sektor pelayanan, yang pada ibadah saat ini di rumah masing-masing. Tuhan sertai dan berkati. Kami meyakini Tuhan hadir, Tuhan menjaga mereka dan melindungi mereka, serta Tuhan memberkati mereka semua, supaya seluruh warga jemaat Sumberkasih mewujud nyatakan firman ini dalam kehidupan konkret untuk mewujud nyatakan cinta kasih Allah yang diajarkan kepada kami. Tuhan Bapa di surga, karena itu Tuhan biarlah seluruh warga jemaat Sumberkasih mampu memerangi rubah-rubah kecil yang ada di tengah kehidupan mereka, keluarga maupun persekutuan gereja. Tuhan, kami mendoakan seluruh warga jemaat Sumberkasih yang menderita sakit dan penyakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan hadir dan memberkati mereka, menjamah dengan kuasa-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh keajaiban, supaya mereka boleh sembuh dari sakit dan penyakit itu. Berkati para dokter dan juga obat-obat yang diminum, supaya melalui itu saudara-saudara kami warga jemaat mengalami kekuatan dan kesembuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan bagi semua orang yang memiliki pergumulan-pergumulan berat sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kekuatan, hikmat dan kearifan, kemampuan mengatasi persoalan ini. Karena bersama dengan Tuhan, kami bisa melewati berbagai macam pergumulan dan persoalan. Kami doakan pula Tuhan untuk para pelayan gereja, para presbiter, diaken dan penatua, bahkan pendeta-pendeta jemaat, pendeta semua yang mengabdi pelayanan di sini. Tuhan berkati, agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Secara khusus Tuhan, untuk para presbiter yang bersukacita karena ulang tahun, atau warga jemaat yang ulang tahun, berikan mereka rasa syukur yang besar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, kami juga mendoakan Tuhan untuk semua orang yang masih berduka cita karena kehilangan saudara yang mereka kasihi, karena Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Berikan mereka kekuatan dan ketabahan iman. Kami juga mendoakan Tuhan untuk orang-orang yang menderita akibat atau dampak COVID-19. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, khususnya yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Tuhan juga akan menolong mereka, dan Tuhan juga memberkati setiap orang yang berkemampuan lebih untuk menaruh peduli dan mau berbagi terhadap orang yang menderita akibat dampak COVID-19. Terutama mereka yang sakit akibat COVID. Tuhan juga tolong dan berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk para medis yang membantu melayani orang-orang yang terkena COVID. Tuhan sertai dan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga kemampuan menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk gereja Tuhan, berkati kehadirannya di tengah bangsa dan negara ini. Untuk pemerintah Tuhan berkati dari pusat sampai terendah di desa-desa agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berbagai macam pergumulan dan persoalan kami pribadi, lepas pribadi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan menolong dan membantu kami. Inilah kami Tuhan yang penuh keterbatasan. Sempurnakan doa kami, karena ya Tuhan, hanya dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetor ke Bank Mandiri, Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar. Atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat. Jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah ini dan kembali ke tengah kehidupan kita setiap hari untuk tetap menjalankan panggilan dan pengutusannya menurut firman yang kita dengarkan.
Karena itu marilah kita berdiri dan ingatlah firman Tuhan menurut Efesus pasal 4 ayat 32 yang dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat Tuhan yang ada di rumah